我不管我的歌声好听无好听，我搁是要唱歌予主耶稣听。我若是真是良心唱歌予伊听，无管我走声无走声，伊也感觉真好听。我不管我的歌声好听无好听，我搁是要唱歌予主耶稣听。我若是真是良心唱歌予伊听，无管我走声无走声，伊也感觉真好听。 Selamat malam, kaum ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita bisa kembali untuk bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan, walaupun secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, kita dapat menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersedia hati di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang begitu baik. Kita percaya bahwa apapun dan situasi bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan kita baik, semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita satu puji Tuhan, kita menyanyikan satu pujian Jinjiaho, Tuhan begitu baik. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari, hingga hari ini Tuhan, kami masih diberi kesehatan, kekuatan, dan
dan napas kehidupan, semua itu karena anugerah daripada Tuhan. Ya Bapa, malam hari ini Tuhan, walaupun kami berada di berbagai tempat yang berbeda Tuhan, tapi kami mau bersatu di dalam roh menyembah kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan segala penyembahan dan pujian kami ini Tuhan, Engkau layakkan dan menjadi dupa yang harum ya Tuhan. Dan ajari kami untuk dapat hidup berkenan kepada-Mu ya Bapa, menjadi duta-duta Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan telah menebus kita dari kekelaman menuju kepada kemuliaan. Tuhan begitu mengasihi kita untuk karyanya yang begitu besar di dalam menyelamatkan hidup kita. Mari kita naikkan satu pujian, karya terbesar. ayat 3 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir
akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, Insan Haya. sekalian, kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Memenlai kau. Kami bersyukur kepadamu saat malam hari ini ya Tuhan, kesempatan yang indah kami kaum ibu boleh berkumpul lagi di tengah-tengah suasana COVID-19 yang belum berakhir. Namun kasih Tuhan tidak meninggalkan kami. Dalam perjalanan hidup kami hari-hari, kami sungguh bersyukur Tuhan yang selalu menjaga, memelihara kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini.
Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati pikiran kami, berikan kami pengertian. Biarlah apa yang kami renungkan saat malam hari ini, boleh kami mengerti dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih-lebih kami mengerti ya Tuhan, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan kepada kami malam hari ini. Dan membuat kami semakin lebih dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Minggu yang lalu kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dan pada hari turunnya Roh Kudus itu bertepatan adalah hari Pentakosta bagi orang-orang Yahudi. Hari Pentakosta ini adalah salah satu hari besar bagi mereka, di mana mereka memperingati hari raya panen. Hari berkat Tuhan, hari yang penuh dengan sukacita. Dan di saat itulah, ketika mereka sedang berkumpul di suatu tempat, turunlah Roh Kudus. Ibu-ibu yang terkasih, turunnya Roh Kudus bukan terjadi secara tiba-tiba. Seperti Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, terlebih dahulu disampaikan, diberitahukan, bahwa Ia akan datang lahir ke dalam dunia ini. Demikian juga dengan turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri langsung memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan datang. Tetapi kedatangannya menunggu Tuhan Yesus kembali ke surga. Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya dan kita semua sebagai yatim piatu. Oleh karena itu Tuhan Yesus menjanjikan akan mengirim rohnya kepada kita, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Firman Tuhan kepada kita pada saat malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya ibu-ibu yang terkasih bahwa kita tidak bisa melakukan pemberitaan Injil, kita tidak bisa menghasilkan, tidak bisa berbuah kalau Roh Kudus tidak turun ke atas kita. Kalau demikian ibu-ibu, siapakah Roh Kudus ini? Sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, Dia sudah memberitahukan apa yang menjadi peranan, apa yang menjadi tugas Roh Kudus di dalam dunia ini. Menginsafkan manusia, menunjukkan jalan kebenaran. Ada yang menjawab bahwa Roh Kudus itu adalah satu kekuatan. Tetapi apakah benar ibu-ibu yang terkasih, Roh Kudus ini power? Roh Kudus ini kekuatan. Kekuatan adalah hanya salah satu bagian yang ada pada diri Roh Kudus yang diberikan kepada kita manusia. Di dalam tugas-tugas yang Dia lakukan, Dia adalah oknum. Dia adalah pribadi. Berbeda power dengan pribadi atau oknum. Kalau power, yang ada di dalamnya adalah kekuatan. Dia tidak punya pikiran atau akal budi. Dia juga tidak punya perasaan. Dia juga tidak punya kemauan. Bahkan dia hidup oleh karena digerakkan. Dan dia mati juga oleh karena digerakkan. Misalkan ibu-ibu yang terkasih, Lilin tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan oknum, tanpa bantuan dari pihak luar untuk menyalakan lilin. Dan lilin itu juga mati ketika dihembus. Dan yang menghembuskan dia adalah dari pihak luar. Ada angin yang menghembuskan dia sehingga lilin itu menjadi mati. Ibu-ibu yang terkasih,
Maka walaupun kita tahu bahwa lilin ini mampu menerangi sekelilingnya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan untuk menyalakan dirinya sendiri. Dia harus digerakkan dan dinyalakan oleh pihak luar. Maka lilin ini hanya sekedar kekuatan yang didapatkan dari pihak luar. Kemudian kalau kita melihat lampu listrik, dia mengeluarkan cahaya, menerangi sekeliling dia. Tetapi dia hidup karena ada yang membangkitkan. Ada orang yang membangkitkan listrik itu, sehingga listrik itu mengeluarkan cahaya. Artinya dia juga punya kekuatan, dia mampu menerangi sekelilingnya, tapi dia tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Harus ada bantuan dari luar. Listrik bisa mengeluarkan cahaya, tetapi tidak punya akal budi, tidak punya perasaan, dan tidak punya kemauan. Angin, kita juga melihat angin, dia mampu menumbangkan pohon-pohon. Bahkan kalau datang angin puting beliung, atap rumah itu bisa terangkat, ibu-ibu. Tapi dia tidak bisa mengerjakan sendiri. Dia punya kekuatan untuk melakukan itu, tetapi dia tidak punya perasaan. Kalau dia punya perasaan, dia tidak terbangkan atap-atap itu. Dia tidak bisa mengerjakan sendiri, mengembalikan atap-atap itu ke tempatnya. Maka kalau kita berkata bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan, itu belum cukup menjawab kepada kita siapa Roh Kudus ini. Roh Kudus ini adalah oknum. Roh Kudus ini bukan sekedar kekuatan. Pribadi yang memiliki akal budi. Pribadi yang memiliki perasaan. Makanya Roh Kudus itu bisa berduka kalau kita berbuat dosa. Bagaimana dengan manusia? Manusia adalah pribadi. Manusia punya akal budi. Manusia punya perasaan. Manusia punya kehendak. Manusia punya kemauan. Tetapi manusia bukan Roh Kudus. Karena kekuatan manusia, kuasa manusia bukan datang dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri, dari Roh Kudus sendiri. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Artinya adalah Roh Kudus itu adalah sumber kuasa untuk kita. Sumber kuasa, bukan Roh Kudus yang diberikan kekuatan, bukan Roh Kudus yang diberikan kuasa. Kalau listrik, lilin, angin diberikan kekuatan dari pihak luar. Tetapi kalau Roh Kudus, dia adalah sumber kekuatan untuk kita. Maka kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita punya kuasa. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Alkitab kita melihat di sana bagaimana Roh Kudus dia bisa berduka kalau kita berdosa, atau memalingkan wajah, atau tidak peduli, atau tidak mau tahu pada pimpinannya. Roh Kudus juga bisa menyelidiki segala sesuatu. Apa yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam pikiran kita, kita tidak bisa sembunyikan dari Roh Kudus. Karena dia menyelidiki segala sesuatu. Roh Kudus juga membantu kita di dalam kelemahan kita. Membantu kita apabila kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Bahkan Roh Kudus juga mencegah kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Roh Kudus bisa meluruskan jalan kita kembali. Walaupun jalan kita itu sempat serong, tetapi karena kita bersandar kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan meluruskan jalan kita kembali. Akan mengarahkan kita kembali. Roh Kudus bisa berbicara, menyampaikan isi hatinya kepada kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung, Roh Kudus juga berperan di situ, ibu-ibu. Dia menghibur kita. Ini adalah masa-masa sulit bagi kita yang tidak mampu
kita lewati dengan sendirinya. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Dia menolong kita, menopang kita. Kita butuh Tuhan Yesus. Dan Roh Kuduslah yang datang untuk menghibur hati kita. Bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, di situ Roh Kudus, ibu-ibu, membantu kita menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus bukan sekedar kekuatan, tetapi Dia oknum yang punya perasaan, yang bisa merasakan penderitaan kita, yang bisa merasakan keluhan-keluhan kita, yang bisa merasakan getir pahitnya kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih, mungkin selama ini kita hanya tahu lebih dalam tentang Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu kita hanya lihat dari sisi mujizat, dari kehadirannya sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya ibu-ibu yang terkasih, Roh Kudus adalah Roh Tuhan itu sendiri. Karena fisiknya kembali ke surga, dan Roh-Nya lah yang menyertai kita sampai sekarang dan untuk selamanya. Maka di setiap kesempatan kita tetap bisa berhubungan dengan Roh Kudus melalui doa. Kita bisa menyapa Roh Kudus seperti kita menyapa Tuhan Yesus, seperti kita menyapa Allah Bapa. Karena Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran Roh Kudus di dalam dunia ini bukan sekedar menjalankan tugas-tugasnya sebagai Allah Roh Kudus, tetapi kehadirannya juga di dalam dunia ini adalah memberikan kuasa kepada kita, memberikan hak kepada kita, memberikan wewenang kepada kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah Esa, satu. Oleh karena itu ibu-ibu yang terkasih, karena Dia adalah Allah, memungkinkan kita untuk menikmati hubungan bersifat pribadi kepada Allah Roh Kudus. Kita bisa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita bisa memohon supaya Roh Kudus menghibur kita, membimbing kita. Karena itu adalah Roh Allah kita sendiri. Dia yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami terbatas di dalam berkata-kata. Bahkan kami terbatas di dalam menguraikan. Mohon tolonglah ya Tuhan, kaum ibu yang ada di rumah. Agar mereka bisa memahami siapa Roh Kudus sebenarnya. Roh Kudus bukan sekedar kekuatan. Tetapi Roh Kudus adalah oknum pribadi, oknum ketiga dari Allah itu sendiri. Dan Roh Kudus inilah yang terus menyertai kami sampai sekarang. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami, sungguh kami syukuri. Karena Roh Kudus yang terus membimbing kami, Roh Kudus yang menghibur kami di tengah-tengah duka kami, di tengah-tengah pergumulan kami. Roh Kudus yang mengingatkan kami, Roh Kudus yang menjadi pengantara bagi kami di dalam doa, bahkan menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kehadiran Roh Kudus, yaitu Roh-Mu sendiri kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian, Sian Sang Kanten Bersih. Tersenyum
mengakhiri persekutuan kita, kami ucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们的永的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是福德，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati ibu semua. Selamat malam. 我无管我的歌声好听无好听，我搁是要唱歌予主耶稣听。我若是真是用心唱歌予伊听，无管我走啥无走啥，也感觉真